Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu kembali pada perkuliahan atau kuliah Abattoir dan Teknik Pemotongan. Memasuki pertemuan ketiga kita, tepatnya minggu ke-7. 2 minggu sebelumnya kita telah membahas persyaratan teknis RPH atau rumah potong hewan. Nah, untuk minggu kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai persyaratan teknis RPU atau rumah potong unggas, bagian pertama. Oleh saya sendiri, saya Setiawan Putrasyah. Seperti sebelumnya, sebelum mulai perkuliahan, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti perkuliahan, ini kalian sebagai mahasiswa dapat menguraikan dan menjelaskan persyaratan teknis rumah potong unggas yang meliputi persyaratan lokasi, persyaratan sarana, dan persyaratan bangunan dan letak. Untuk persyaratan selanjutnya, itu kita akan masuk pada minggu berikutnya, yaitu persyaratan teknis rumah potong unggas bagian kedua. Untuk kali ini kita akan fokus pada 3 ini. Ini lumayan banyak ya persyaratan teknis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu definisi dari RPU atau rumah potong unggas. Ada beberapa definisi di sini, ada RPU, TPU, dan usaha pemotongan unggas. Dan ini berbeda-beda. Dimana bisa kita lihat bahwa RPU atau rumah potong unggas merupakan kompleks bangunan dengan desain atau konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum. Nah, ini sebenarnya mirip dengan RPH, hanya saja kalau RPU dia dikhususkan untuk pemotongan unggas saja. Kalau RPH ternak besar ya, sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Kalau untuk RPU ya khusus untuk unggas. Sedangkan TPU merupakan tempat atau bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh yang berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi masyarakat umum. Terbatas di wilayah kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimal 500 ekor per hari. Nah, untuk di daerah kita kebanyakan adalah PTPU. Untuk RPU ini daerah Sulawesi Barat ini belum ada ya, masih sebatas TPU atau tempat pemotongan unggas. Sedangkan usaha pemotongan unggas, kegiatan dilakukan perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan unggas di RPU atau TPU milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan unggas. Nah, kalau pemotongan unggas, usaha pemotongan unggas ini masuk semuanya ya, RPU atau TPU. Nah, RPU biasanya skala besar, sedangkan TPU ini dia wilayah kecamatan dan maksimum 500 ekor per hari. Saya rasa belum ada ya di atas 500 ekor per hari kalau di Kabupaten Majene dan sekitarnya ini. Di Sulawesi Barat pada umumnya juga belum ada. Nah, baru di daerah Jawa, di daerah Makassar ya sudah ada. Kalau di sini belum ada ya, selatan sudah ada. Oke, itu definisi dari RPU, TPU, dan usaha pemotongan unggas. Kita lanjut ke fungsi RPU sendiri, itu sebagai tempat melaksanakan pemotongan unggas dengan benar. Nah, jadi RPU atau TPU itu dilakukan proses pemotongan unggas dengan benar sesuai dengan persyaratan teknis dan higienitas sehingga menghasilkan daging. Nah, kalau RPU daging unggas yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan unggas, antemortem dan postmortem untuk mencegah penularan penyakit unggas dan manusia. Ini zoonosis juga ya. Kemudian mencegah penyakit zoonosis, kemudian mendeteksi penyakit zoonosis guna pencegahan dan pemberantasan di daerah asal unggas. Nah, pada umumnya fungsi RPU itu adalah untuk menjamin keamanan dari daging, keamanan pemrosesan daging unggas dari dipotong sampai diperoleh karkasnya atau dagingnya nanti sampai pada
eh, meja konsumen sampai dihidangkan. Jadi pada saat konsumen makan, maka mengonsumsi daging, maka mereka akan mengonsumsi daging unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi terjamin ya. Nah, berbeda dengan yang tanpa di RPU, TPU itu di bebas saja tanpa adanya aturan, ya kita tidak tahu seperti apa keamanannya dan kehalalan dari daging unggas yang diproses pada tempat tersebut. Kalau RPU sudah jelas ya. Nah, itulah fungsi RPU, mengontrol supaya terhindar dari penyakit zoonosis yang ditularkan melalui pangan atau foodborne. Nah, syarat-syarat RPU ada beberapa tipe RPU ya. Untuk RPU untuk kepentingan antar kabupaten, nah, misalnya di Majene itu misalnya ada yang membuat, nah, ya bisa jadi ada nanti di antara kalian yang bisa membuat usaha pemotongan hewan atau rumah potong unggas dalam hal ini. Nah, maka ada beberapa syaratnya. Yang pertama, tempat penampungan unggas dan pemeriksaan antemortem lantai semen. Nah, ini harus ada ini ya. Kemudian lab identifikasi kuman atau mikroba. Pemotongan darurat terpisah dari bangunan utama serta IPAL padat dan cair. Instalasi pengolahan air limbah padat maupun cair ya, IPAL ini. Nah, untuk yang antar kabupaten. Kemudian untuk yang antar provinsi, nah ini lebih di atas ya syaratnya, laboratorium pemeriksaan residu antibiotika. Nah ini harus ada. Kalau yang tadi kabupaten tidak ada ya. Harus ada insinerator, IPAL fisik dan biologis, nah, bukan cuma cair ya. Kemudian tempat ya IPAL cair, tapi dia ada IPAL fisiknya, penyaringnya dan biologisnya pakai aerator itu biasanya. Kemudian tempat parkir pengangkut unggas, ini loadingnya kayaknya ini. Kemudian ruang ganti pakaian dan dokter hewan, ini harus ada ya untuk provinsi. Sedangkan untuk ekspor ada laboratorium pemeriksaan hormon. Nah inilah hormonnya, sains antibiotika. Kalau untuk ekspor ada hormon. Kemudian loker, ruang istirahat dan kantin karyawan, ruang pendingin kering, alat pembeku cepat, cold storage, alat penyedot udara dan pengemasan. Nah, untuk pertemuan kali ini syarat-syarat teknis yang akan kami jelaskan adalah secara umum untuk ketiga tipe RPU ini, baik itu yang di kabupaten, provinsi dan ekspor. Jadi persyaratan teknis yang akan dipaparkan bisa masuk ke seluruhnya. Nah, jadi kalau sudah ekspor sudah bisa, persyaratan teknisnya sudah terpenuhi, artinya untuk provinsi bisa, begitu pula dengan untuk kabupaten bisa. Oke, lanjut saja. Syarat teknis lokasi RPU. Mulai dari syarat teknisnya, pertama kan ada 3 tadi. Lokasi, kemudian persyaratan sarana, lokasi, kemudian sarana, dan yang ketiga adalah bangunan dan tata letak. Kita mulai dari lokasinya. Nah, seperti di RPH sama sebenarnya, lokasinya itu merupakan daerah yang tidak menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan, baik itu di pinggiran kota, yaitu di pinggiran kota, jauh dari penduduk, dekat sungai, bagian terendah kota, mudah dijangkau kendaraan. Meskipun di pinggir kota tapi harus mudah ya dijangkau kendaraan, tapi tetap harus jauh dari pemukiman. Nah, ini secara umum ya lokasi pendirian RPU. Nah, lokasi rumah potong unggas harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Rancangan Umum Tata Ruang atau RUTR. RUTR, Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, DT tempat dan atau Rencana Bagian Wilayah Kota, RBWK. Jadi kalau nanti kalian ingin mendirikan RPH atau RPU, nah ini harus ada surat izinnya, dan surat izinnya itu ya, surat izin lokasinya itu tidak bertentangan dengan ini, Rancangan RUTR, RDTR, dan RBWK. Karena kalau bertentangan dengan ini ya otomatis pasti tidak akan berikan izin untuk membangun RPU.
Nah, utamanya yang pembangunan tanpa izin, tanpa IMB itu izin memberikan bangunan, nah, ini pasti tidak akan memenuhi ini syarat lokasi, pasti. Kemudian yang kedua, tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya, serta letaknya lebih rendah dari kemungkinan penduduk. Nah, itu untuk mencegah air limbah itu masuk ke pemukiman penduduk. Nah, itu sangat berbahaya ya. Kemudian tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Jelas, ya kalau sudah berada di bawah, kemudian jauh dari pemukiman di tadi, pinggir kota, jauh dari penduduk, ya tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, tidak berada dekat industri logam dan kimia. Nah, kenapa? Karena ini berbahaya, nanti bisa mencemari daging. Sehingga daging unggas yang diperoleh tidak lagi aman, sehat, utuh, dan halal. Malah akan berbahaya pada konsumen. Tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya. Nah, ini semua dikhawatirkan jangan sampai akan mencemari daging yang diproses pada RPU. Memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan rumah potong. Nah, itu. Jadi ruangannya harus luas, lahannya harus luas ya. Namanya juga kompleks bangunannya. Namanya kompleks bangunannya harus memiliki lahan yang luas karena butuh banyak bagian-bagian bangunan. Jadi lahannya harus luas. Ya, memang sangat cocok di pinggir kota, jauh dari penduduk. Nah, itu tadi persyaratan teknis lokasi. Kemudian yang kedua, syarat teknis sarana RPU. Nah, untuk sarana RPU harus dilengkapi dengan pertama, sarana jalan yang baik menuju rumah potongan unggas. Nah, jadi kalau jalan mau dibangun misalnya di atas gunung di Unsubar ini, ya pertama posisinya sangat tinggi dari permukaan penduduk, itu sudah tidak boleh. Kemudian yang kedua, sarana jalannya itu pasti kurang baik untuk menuju ke potong unggasnya. Jadi biasanya di bawah ya, jangan di atas gunung, susah. Nah, rumah potong unggas yang dapat dilakukan kendaraan pengangkut unggas hidup dan daging unggas. Nah, jadi harus bisa aksesnya lancar, membawa unggas yang hidup untuk dipotong di RPU dan diproses menjadi daging, kemudian dagingnya memungkinkan untuk diangkut kembali dari RPU menuju ke pasar. Tuh. Kemudian yang kedua, sumber air. Nah, ini perlu sekali ya, sumber yang cukup dan memenuhi persyaratan baku mutu air bersih sesuai dengan SNI 0102201987. Silahkan dicek seperti apa. Biasanya sih ini butuh baku air yang bisa diminum ya, air minum, bukan air yang tidak bisa diminum karena digunakan untuk mencuci daging. Kemudian persediaan air yang minimum harus disediakan yaitu 25 sampai 35 liter per ekor per hari. Ya, jadi kalau misalnya 100 ekor yang disembeli per hari, yang dipotong per hari, maka kebutuhan airnya harus 250 sampai 350 per liter per ekor per hari. Kurang dari itu ya tidak memenuhi syarat teknis, maka tidak boleh didirikan RPU atau tidak boleh dioperasionalkan, tidak bisa melakukan kegiatan penyembelihan. Harus dikurangi jumlah ayamnya. Sumber tenaga listrik yang cukup, persediaan air yang bertekanan 1,05 kg per cm kubik atau 15 PSI, serta fasilitas air panas dengan suhu minimal 80 derajat Celcius. Nah, ini gunanya untuk pencelupannya, pencelupan untuk dibului. Makanya ini perlu ya, perlu sekali fasilitas air panas. Jika tidak ada, ya ini bedanya antara RPU dan RPH. Kalau RPH tidak ada pencelupan dengan air panas, kalau ini ada, kalau pada unggas ada pencelupan dengan air suhu minimal 80 derajat Celcius. Makanya perlu fasilitas air panas. Kemudian kendaraan pengangkut daging unggas, sama di RPH dan RPU. Nah, itu tadi persyaratan sarana prasarana. Masuk ke yang ketiga, syarat teknis bangunan dan tata letak rumah potong unggas. Nah, ini yang paling banyak ya. Mulai dari pertama adalah kompleks RPU. Ini mulai tata letak dan teknis bangunan dan tata letak. Kita mulai dari kompleks RPU ini, minimal
harus terdiri dari ini yang umumnya bisa untuk semua tadi yang kabupaten, yang kabupaten, provinsi dan ekspor. Pertama ada bangunan utama, kemudian tempat penurunan unggas hidup atau unloading area. Nah, ini unloadingnya, tempat diturunkan unggasnya itu dalam raknya. Kemudian kantor administrasi dokter hewan, tempat istirahat pegawai, tempat penyimpanan barang pribadi atau loker atau ruang ganti pakaian, kamar mandi dan WC, sarana penanganan limbah, insenerator, tempat parkir, sudah ini typo, kemudian ruang jaga, menara air, dan gardu listrik. Ini wajib ada ya di RPU minimal, ini syarat minimalnya. Nah, jika ada laboratorium bisa ditambahkan dan lain-lain. Kemudian kompleks rumah pemotongan unggas harus dipagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain unggas potong. Jadi dengan pemagaran ini kontrol lalu lintas orang dan bisa membatasi lalu lalangnya manusia dan hewan yang dapat mencemari atau mengganggu proses pemotongan unggas pada area RPU. Ini gunanya dipagar. Kenapa dipagar? Kemudian pintu masuk unggas harus pintu masuk unggas hidup. Nah ini tadi ya yang unloading area. Sebaiknya terpisah dari keluar daging unggas. Jadi biasanya kalau tempat masuknya itu di depan, nah tempat keluarnya itu biasanya di belakang, jadi terpisah. Nah, bisa kiri kanan tapi biasanya di depan dan di belakang supaya tidak ada kontaminasi ulang dari ayam yang hidup ini ke daging yang siap diedarkan ke pasar. Hanya perlu pemisahan antara pintu masuk unggas hidup dengan pintu keluar daging unggas. Oke, lanjut. Nah, dalam kompleks RPU, Sofianya dilengkapi dengan, nah ini ruang pembekuan cepat atau blast freezer, kemudian ruang penyimpanan beku, cold storage, ruang pengolahan daging, unggas, dan laboratorium. Nah, ini kan tadi minimal tadi itu ya. Nah, boleh tidak ada ini, tapi biasanya harus sebaiknya dilengkapi dengan ini. Nah, untuk penyimpanan daging ayam dan untuk penyelidikan daging-daging yang dicurigai membawa penyakit. Nah, laboratorium kan perlu. Pembagian ruang utama RPU terdiri dari ada daerah kotor dan daerah bersih, sama yang kemarin di RPH. Wajib nih pemisahan antara daerah bersih dan daerah kotor, dan biasanya daerah bersih dan daerah kotor dulu yang di depan, kemudian masuk ke daerah bersih. Tidak boleh daerah bersih dulu baru kotor, dan tidak boleh bercampur antara daerah bersih dan daerah kotor. Nah, ini untuk apa? Untuk mencegah penularan atau penyebaran mikroba atau kuman dari unggas yang hidup ini ke daging yang atau karkas yang sudah dibersihkan dan siap untuk diperjualbelikan. Nah, ini bahaya. Nah, untuk daerah kotor sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, tempat penurunan, yang tadi unloading area, pemeriksaan antemortem, dan pengangkutan unggas hidup. Nah, semua ini daerah kotor. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanan atau stunning, tempat penyembelihan, killing, pencelupan ke air panas, scalding tank. Scalding itu ya pencelupannya ke air panas sebelum dibului, kemudian pencabutan bulu, defeathering, pengeluaran jeroan, eviscerasi, dan pemeriksaan postmortem. Nah, lihat antemortemnya di saat penurunan dan pengangkutan unggas. Ini di mobil biasanya bisa diperiksa pada saat diturunkan. Sedangkan yang postmortem itu setelah pengeluaran jeroan, pemeriksaan postmortem. Kemudian yang ketujuh, tempat penanganan jeroan dan tempat pencucian karkas. Nah, setelah dari daerah kotor, terakhir tempat pencucian karkas, dia akan masuk ke daerah bersih. Nah, ini daerah bersih. Daerah bersih itu tidak boleh bercampur dengan yang kotor. Yang sampai sudah daerah bersih masuk lagi ke daerah kotor, tidak boleh ya, harus dipisahkan antara daerah bersih dan daerah kotor. Nah, di sini setelah pencucian karkas ini akan masuk ke daerah pendinginan karkas atau pelayanan karkas atau chilling.
Kemudian tempat seleksi grading, penimbangan karkas, pemotongan karkas cutting, pemisahan daging dari tulang deboning. Nah, ini untuk yang daging-daging unggas tanpa tulang. Nah, deboning namanya. Kemudian pengemasan dan penyimpanan segar atau chilling room. Nah, kalau ada yang blast freezer tadi yang dilengkapi dengan ruang pembekuan dan ruang freezer, nah itu bisa. Nah, dan itu masuk daerah bersih sebelum diangkut ke pasar-pasar untuk diperjualbelikan. Pasar dan supermarket sama aja. Pasar tradisional atau supermarket. Lanjut sistem pembuangan limbah cair. Nah, sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar dan desain agar aliran limbah mengalir dengan lancar. Jadi biasanya sistem pembuangan limbah cair ini berada di belakang dan posisinya di rendah ya, lebih rendah daripada tempat pemprosesan unggas ayam. Nah, supaya apa? Supaya ini air limbah dapat mengalir dengan lancar masuk ke sistem pembuangan limbah. Terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah. Jadi mirip septic tank ya, tidak boleh bocor, tetap bahan dari kedap air supaya tidak merembes dan mencemari tanah. Mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. 3. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan. Ada penyaringnya ya sebelum masuk ke tangki atau tempat air limbahnya ini, limbah cairnya. Yang keempat, di dalam kompleks RPU, sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau. Nah, jadi ya mirip septic tank lah, selalu tertutup dan mencegah masuknya rodensia dan hewan-hewan yang dapat mencemari ini tempat pengolahan limbah. Di dalam bangunan utama, saluran pembuangan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka tutup. Nah, jadi ada penutupnya. Dan terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah korosif. Nah, jadi ada jeruji-jerujinya ya, bisa dipakai untuk membuka dan menutup supaya bisa dikontrol tempat pembuangan limbah. Ya tidak mirip septic tank juga, septic tank kan tertutup, tidak bisa dibuka tutup. Kalau ini ya harus ada pintunya, bisa dibuka tutup supaya bisa dikontrol limbah cair yang masuk ke dalam sistem pembuangan limbah. Oke, itu limbah cair. Kemudian masuk ke tata ruang RPU. Untuk tata ruang ini desain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan unggas dapat berjalan baik dan higienik. Itu tadi saya bilang. Nah, harus sesuai dengan alurnya. Nah, jadi unggas masuk itu berada di bagian depan sampai unggas diproses di dalam RPU dan keluar di bagian belakang dan siap untuk didistribusikan. Jangan sampai pengaturannya antara daerah bersih dan daerah kotor bercampur ya. Nah, makanya memang butuh ruang yang luas ya, sehingga dapat berjalan baik dan menghasilkan daging yang higienik, daging yang asu, amat sehat, utuh, dan halal. Tempat pemotongan harus didesain sedemikian rupa sehingga pemotongan unggas memenuhi persyaratan halal. Nah, jadi tempat pemotongnya ya biasanya digantung, kemudian dipotong itu baca basmalah. Bismillah, bismillah itu. Kemudian besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. Jadi tergantung dari jumlah pemotongan. Jika 1000 ekor ya diperhitungkan besar ruangannya 1000 ekor per hari. Jika 100 ya tidak mungkin sebesar yang 1000 ekor. Adanya pemisahan ruangan yang jelas antara daerah bersih dan daerah kotor. Seperti yang saya jelaskan tadi, jangan sampai sudah masuk area kotor, masuk lagi bersih, bersih kotor lagi. Nah, itu berpotensi besar untuk terjadinya kontaminasi silang antara ayam dengan daging ayam yang dihasilkan. Di daerah penyembelihan dan pengelolaan darah harus didesain agar darah dapat tertampung. Jadi supaya darah tidak mengalir kemana-mana ya. Nah, biasanya darahnya ditampung dulu. Kemudian dimasukkan ke tempat pemrosesan limbah cair. Nah, oke, kita lanjut. Itu tadi pengaturannya. Kemudian masuk di dinding RPU.
Nah, dinding RPU ini harus memenuhi persyaratan teknis. Yang pertama, tinggi dinding pada tempat proses penyembelihan dan pemotongan karkas minimal 3 meter. Oke, ya, perhatikan baik-baik. Tinggi dinding pada tempat penyembelihan dan pemotongan karkas minimal 3 meter. Ini tempat penyembelihan dan pemotongan ya, minimal 3 meter. Tidak boleh 2 meter, tidak boleh 1 meter. Minimal 3 meter. 3, 4, 5, 3,5, 4, 5, dan seterusnya silahkan. Boleh. Kalau 2, di bawah 3 tidak boleh. 2,5 tidak boleh. Nah, untuk bagian dalam, ini untuk penyembelihan dan pemotongan ya. Nah, untuk bagian dalam, lain lagi ya, bukan daerah ini. Dindingnya berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter. Nah, ini bagian dalamnya, bukan yang tempat penyembelihan dan pemotongan. Minimal setinggi 2 meter, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan, mudah dibersihkan dan disinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. Nah, ini semua agar tidak terjadi manifestasi mikroba pada dinding bagian dalam tempat pemrosesan daging. Nah, kalau menjadi sarang atau manifestasi mikroba ini berbahaya sekali untuk higienitas daging yang diproses, daging unggas yang diproses pada RPU. Nah, untuk lantainya, lantai terbuat dari bahan kedap air, mirip ya, tidak mudah korosif. Nah, ini nih, untuk lantai tidak licin. Nah, ini yang membedakannya, tidak licin lantai dengan dindingnya. Tidak korosif, mudah dibersihkan dan disinfeksi, landai ke arah saluran pembuangan. Yang sampai tergenang ya, wah itu bahaya sekali tuh kalau misalnya tergenang, tidak boleh. Nah, ini landai menuju ke pembuangan limbah cair. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang. Nah, makanya kalau misalnya menggunakan ubin atau porselen itu, nah itu selahnya itu harus dibuat seminimal mungkin. Jangan sampai selahnya terlalu lebar sehingga menjadi tempat manifestasi berkembang biaknya mikroba. Itu tadi lantai, kemudian sudut pertemuan. Sudut pertemuan baik itu antara dinding dengan dinding maupun dinding dengan lantai. Nah, sudut pertemuan antara dinding dengan lantai ini harus berbentuk melengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. Nah, ini mirip ya, sama dengan yang RPH kemarin. Sedangkan untuk dinding dengan dinding, pertemuan dinding dengan dinding ini berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm. Jadi lebih melengkung ya yang dinding dengan lantai dibandingkan dengan dinding dengan dinding. Ini fungsinya apa? Agar mudah dibersihkan dan tidak ada sudut-sudut yang menyulitkan untuk membersihkan nanti sehingga mikroba tidak bisa bersarang. Sehingga unggas yang dihasilkan atau daging yang dihasilkan bisa higienis dan sehat untuk diperjualbelikan. Lanjut di langit-langit RPU. Langit-langit desain sedemikian rupa agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan ya. Jadi langit-langit ini adalah langit-langit dengan bahan yang tidak mudah untuk terjadi manifestasi kotoran. Biasanya rata ya, datar, tidak ada sudut-sudut yang memungkinkan untuk menumpuknya debu dan kotoran, serta mudahnya terkondensasi. Kondensasi itu kalau ada bintik-bintik air tuh pada langit-langit. Nah, itu yang sampai ada ya, karena kalau terkondensasi nanti menetes mengenai daging, terutama di area bersih. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Langit-langit harus berwarna terang. Berwarna terang terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, tidak korosif, mudah dibersihkan, serta dihindarkan adanya lubang dan celah terbuka pada langit-langit. Nah, makanya saya bilang datar saja tadi, jangan ada celah atau lubang. Mengapa? Karena jangan sampai ada celah atau lubang. Nah, ini ada rodensia atau tikus atau hewan-hewan lain, burung misalnya bersarang, nah membawa kotoran atau debu. Di celahnya itu bisa berjatuhan itu kotorannya, bisa mengenai daging. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ada celah terbuka. Lanjut, untuk pencegahan serangga, rodensia, dan burung pada RPU. Ini maksudnya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela, dan ventilasi dengan kaut kasa. Jadi ditutup, dikasih rang.
jendelanya, ventilasinya, pintunya. Dengan menggunakan metode pencegahan serangga atau dengan metode pencegahan serangga lainnya. Biasanya kalau di pintu ada blower seperti di supermarket ya atau minimarket itu selalu ada blower. Nah, gunanya blower itu untuk mencegah serangga masuk. Bukan untuk mendinginkannya biasanya itu. Perhatikan saya kalau masuk minimarket itu ada blower. Nah, biasanya seperti itu. Untuk mencegah serangga masuk. Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam ruangan. Utamanya di plafonnya itu jangan sampai ada serangga-serangga atau ini tikus atau rodensia yang masuk bersarang. Nah, itu biasa mencemari. Atau kalau di plafon masih lah. Kalau misalnya masuk ke dalam ruangan, wah ini sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak diperbolehkan. Lanjut, ventilasi pintu dan pencahayaan. Nah, untuk ventilasi, pertukaran udara dalam bangunan harus baik. Ya, jadi ventilasi harus baik. Kalau menggunakan AC lebih bagus. Nah, ini dianjurkan karena memang kalau bisa tertutup, ruangannya tertutup untuk mencegah keluar, terutama daerah bersih, untuk mencegah keluar masuknya hewan-hewan yang tidak diperkenankan hadir di sekitar pemrosesan daging. Kemudian pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan, dan diinspeksi. Dan bagian bawahnya harus didesain agar dapat menahan tikus atau rodensia. Yang sampai ada celah ya di bagian bawah pintu. Kemudian pintu lengkapi dengan alat penutup pintu otomatis. Jadi kayak apa ada itu, ada sikunya. Jadi kalau dibuka itu harus otomatis tertutup. Jadi mencegah pintu terbuka lebih lama, tidak boleh. Kemudian lampu penerangan mempunyai pelindung. Nah, ini lampunya tidak boleh terekspos ya langsung lampu, tapi harus ada pelindungnya. Nah, biasanya kan lampu ada penutupnya itu. Nah, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas penerangan sebesar 540 lux. Nah, kurang dari itu, maka akan sulit ya. 540 lux di tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem. Nah, ini diperlukan cahaya yang lebih untuk metode postmortem supaya dapat melihat gejala-gejala penyakit-penyakit zoonosis pada ternak maupun organ-organ ternak pada saat pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah, sedangkan di ruang-ruang lainnya 220 lux itu sudah cukup. Boleh kurang dari ini ya, 220 dan 440 di tempat pemeriksaan antemortem dan postmortem. Lanjut di kantor administrasi dan dokter hewan, ini harus memenuhi syarat. Pertama, ventilasi dan penerangan yang baik. Itu tadi 220 lux. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah karyawan, didesain untuk keamanan dan kenyamanan karyawan, serta kantor administrasi dapat dilengkapi dengan ruang pertemuan. Nah, jadi bisa ada aulanya ya, boleh dibuat untuk yang kantor administrasi dan dokter hewan. Ruang tamu juga bisa. Kemudian untuk tempat istirahat karyawan dan kantin, memenuhi syarat pertama sama, ventilasi dan penerangan yang baik, luas ruangan disesuaikan dengan jumlah karyawan, dan konstruksi kantin didesain agar mudah dibersihkan. Nah, ya. Kemudian dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Jadi biasanya ada surat hygiene ya, higienitas kantinnya, sehingga bersih dan higienis untuk menjadi tempat istirahat dan tempat makan bagi karyawan. Lanjut, tempat penyimpanan barang pribadi atau ruang ganti pakaian harus memenuhi syarat, atau bisa locker ini ya, atau ruang ganti pakaian, ventilasi penerangan yang baik sama, luas ruangan disesuaikan dengan jumlah karyawan sama, letak di bagian arah masuk karyawan atau pengunjung. Nah, biasanya letaknya ini di depan ya, tempat arah masuk karyawan dan pengunjung. Boleh berada di belakang. Nah, karena jangan sampai manusia orang tidak mencegah lalu lintas orang. Nah, ini bisa mencemari karkas atau daging ayam yang diproses. Lanjut, kamar mandi dan WC harus memenuhi persyaratan teknis. Pertama, ventilasi dan penerangan yang baik, dibangun minimum masing-masing di daerah kotor dan bersih. Nah, jadi harus ada ya WC di daerah bersih dan daerah kotor. Sampai cuma satu WC
dan kamar mandinya misalnya. Nah, nanti yang terutama WC ya, nanti yang kerja di daerah bersih, karena WC-nya ada di daerah kotor, nah masuk lagi daerah kotor, kemudian masuk lagi dari daerah kotor masuk ke WC-nya, dari situ masuk lagi ke daerah bersih. Nah, itu tidak boleh. Nah, berbahaya. Makanya harus ada masing-masingnya daerah kotor dan daerah bersih. Yang saluran pembuangan dari kamar mandi atau WC dibuat khusus ke arah septic tank. Nah, tidak boleh satu ke arah penanganan IPAL, air limbah. Lain yang limbah, lain yang WC ya. Harus ke septic tank. Tidak menjadi satu dengan pembuangan limbah dalam proses pemotongan. Dan dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat, serta mudah dibersihkan dan disinfeksi. Saya kira ini persyaratan yang ya, sudah umum ya untuk WC yang dibuat. Lanjut, sarana penanganan limbah. Sarana penanganan limbah harus sesuai dengan rekomendasi UKL, upaya pengolahan lingkungan, dan UPL, upaya pemantauan lingkungan. Jadi ya, sarana penanganan limbahnya ini harus sesuai dengan nih rekomendasi dari UKL dan UPL. Nah, jadi desainnya itu ada berdasarkan UKL dan UPL. Kemudian insinerator. Nah, insinerator ini harus memenuhi syarat terletak dekat tempat penurunan unggas hidup dan lebih rendah dari bangunan lain. Nah, jadi pas misalnya ada unggas yang antemortemnya, pemeriksaan antemortem ternyata ditemukan bahwa mengidap penyakit zoonosis dan tidak boleh dilakukan penyampaian lebih lanjut, maka langsung dimasukkan ke ruang insinerator untuk dimusnahkan. Desain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta sesuai dengan rekomendasi UKL dan UPL tadi. Sama karena ini adalah limbah ya, limbah padat ini, kalau yang tadi limbah cair sama UPL dan UKL. Kita lanjut ke rumah jaga atau pos jaga. Nah, ini rumah jaga pos jaga juga harus memenuhi persyaratan teknis. Yang pertama, dibangun masing-masing di pintu masuk dan pintu keluar kompleks ruang pemotongan. Jadi ada di depan, ada di belakang. Di depan untuk yang masuknya ayam, di belakang untuk masuknya daging. Jadi rumah jaga atau pos jaga ada di situ. Ventilasi dan penerangan cukup baik, dilengkapi dengan atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik, dan dapat melindungi petugas dengan baik dari panas matahari dan hujan. Desain agar petugas di dalam bangunan dapat menguasai keadaan di luar rumah jaga. Sekira ini standar ya, seperti rumah-rumah jaga yang ada biasanya di RPH. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi ketika membangun sebuah RPH atau RPU. Nah, makanya nanti jika teman-teman ada yang berminat untuk membangun RPU, usaha pemotongan ternak atau unggas, ya minimal harus mengikuti persyaratan-persyaratan teknis yang telah dijelaskan tadi. Oke, semoga apa yang saya jelaskan, apa yang kami jelaskan pada kesempatan kali ini dapat dimengerti, dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA yang telah dibuat. Selamat belajar. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya tutup, saya akhiri perkuliahan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar.